Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang profesi keguruan. Anggota kelompok kami yang pertama Galiver Cien Sangkai, yang kedua Lila Restian Damayanti, yang ketiga Indah Yulstari, yang keempat Sriani, yang kelima Bernika FC Pandiangan. Yang pertama, pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengertian dan syarat profesi. Pertama, pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam, ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan, serta memiliki dedikasi yang tinggi. Contohnya seperti profesi guru ataupun profesi dokter. Dari kata profesi sendiri terdapat bentukan kata lainnya seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikutnya karakteristik dan syarat profesi. Karakteristik dan syarat profesi ada 5, yaitu pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup dan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Dan yang kelima, yaitu sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi baik secara perseorangan ataupun kelompok memperoleh suatu imbalan berupa finansial ataupun material. Yang ketiga, pengertian profesi guru. Pembahasan telah dijelaskan yang memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam, ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan serta memiliki dedikasi yang tinggi. Pengertian guru. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun secara klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi pengertian profesi guru merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian, kemampuan, ketelatenan, dan pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok peserta, seperti mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi peserta didiknya agar memiliki sikap dan perilaku yang diharapkan. Yang keempat, syarat profesi guru. Dalam syarat profesi guru ada 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi profesional. Artinya, guru harus memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik atau murid. Yang kedua, kompetensi personal. Artinya, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutpuri Handayani, Ingmadia Mangunkarso, dan Ikarso Suklodo.
Yang ketiga, kompetensi sosial. Artinya guru menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Yang kelima yaitu standar profesi guru. Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut menempatkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa, nation character building. Untuk itu, guru sebagai pribadi utama harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional yaitu 1. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. 2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. 3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. 4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Yang keenam, prinsip-prinsip profesi guru. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip keguruan dapat diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Maka terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar profesionalisme guru, diantaranya yaitu 1. Memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Mempunyai komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didiknya. Yang ketiga, berkualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. Yang keempat, mempunyai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang diembannya, mencakup kompetensi personal, sosial, profesional, dan pedagogik. Yang kelima, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Yang keenam, adanya mendapatkan penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh, berkesempatan dalam mengembangkan keprofesionalan yang berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, adanya jaminan dan perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Dan yang kesembilan, memiliki organisasi atau wadah profesi yang berwenang mengatur berbagai hal yang terkait dengan tugas keprofesionalan seorang guru. Pemberdayaan guru juga menganut asas demokrasi, berkeadilan, tidak diskriminasi, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.